Puji Tuhan. Shalom. Seberapa kita yang hadir saat siang hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita tetap bersyukur sebab Dia baik bagi saudara dengan saya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan sembah Tuhan. Kita akan memuliakan Dia sebab Dia layak terima pujian kita. Tuhan yang selamatkan jiwa kami. Amin Tuhan. Sama-sama kita katakan. Ya Yesus telah mati bagiku. Sama-sama bagi Tuhan segala pujian. Bagi Dia segala pujian. Berserah syukur dengan selamanya. Bagi Dia segala pujian. Berserah syukur. Amin. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Ya Yesus telah mati bagiku. Amin Tuhan. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujian kami. Bagi Dia pujianku.
bertata yang berkuasa, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Lagi sama-sama dimuliakan, dimuliakan Kau Tuhan. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Segala puji dan hormat bagi Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang ada di tengah-tengah kami. Kami akan memuji Engkau, mengakukan namamu, menyembah Engkau, dan Tuhan hadir di tengah ibadah kami. Ibadah pertengahan, ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami menyerahkan di dalam kuasa-Mu. Tuhan, Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mengalirkan damai sejahtera-Mu, suasana surga turun atas kami, dan kami menikmati ibadah dengan sukacita. Kami buka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan sekali lagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan, sebagaimana kita ada saat siang hari ini, semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Amin. Kita tahu sebab Dia ajaib, luar biasa bagi saudara dan saya. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sama-sama
Sama-sama katakan, ada siapa? Bagi di atas segala raja, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami tahu hanya Engkau satu-satunya kekuatan kami. Haleluya Tuhan. Seperti rusa dan lusumu, seperti rusa rindu, sungguh jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat,
bisa rindu selain. Haleluya. Seperti urusan itu, sungkanmu jiwaku rindu Engkau. Tuhan hasrat hatiku, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu katakan Engkau kekuatan dan perisaiku. Segalanya dalam hidup kami, segala pujian, penyembahan kami kiranya menjadi dupa yang berbau harum dari hadapan Engkau, ukupan yang nyampe ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Kau turun tangan memberkati kami. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau yang segalanya menjadi jawaban setiap pergumulan kami. Kau segalanya, firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Yesus, Kau segalanya. Pertengahan sampai pada akhirnya, firman yang hamba akan sampaikan kiranya menjadi berkat kekuatan buat seluruh umat-Mu. Kiranya mereka diberkati lewat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, siapa diri hamba-Mu banyak kekurangan, namun Roh Kudus akan mengurapi hamba-Mu dan kami menjadi berkat. Nama-Mu dipermuliakan. Kami serahkan firman yang akan kami dengar bersama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita akan sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena apa? Karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan memberikan kita kekuatan yang terus baru. Tuhan memberikan kita selalu ada dalam hadiratnya. Itulah Tuhan kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Allah tentang be strong in God, ya. Menjadi kuat dalam Tuhan. Kita akan buka bersama Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai 20. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 20.
Tidak semua kita baca, namun kita hanya baca di ayat yang ke-10 ya. Mari kita akan baca bersama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji nama Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Pagi hari ini saya memberi tema menjadi kuat dalam Tuhan. Ayat yang ke-10 di sini firman mengatakan akhirnya berarti ada awal atau prolog. Nah, prolognya di dalam ayat 1 sampai yang ke-9. Nanti di rumah Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh baca ayat itu. Dan ayat 1 sampai 9 haruslah digenapi lewat kehidupan saya dan saudara. Harus digenapi. Ada firman Tuhan buat anak-anak, ada firman Tuhan buat bapak-bapak, ada firman Tuhan juga buat hamba-hamba Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-1 sampai yang ke-3, ini perintah buat anak-anak. Apa perintahnya, saudara? Hai anak-anak, taati orang tuamu di dalam Tuhan. Mengapa? Karena haruslah demikian. 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Banyak orang senang dan itulah yang sering diinginkan, panjang umur, sehat walafiat. Tapi apakah engkau sebagai anak-anak dalam Tuhan, sebagai anak, apakah engkau sudah melakukan firman Tuhan untuk taat pada orang tua, untuk taat pada mama, papa, taat pada ayah dan ibu? Karena itulah yang harus kalian lakukan sebagai anak. Dan kita perhatikan lagi, hormati ayah dan ibumu, perintah yang penting seperti yang nyata dalam janji itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Bapak Ibu yang masih punya orang tua, sayangi, hormati beliau, karena itulah yang membuat engkau panjang umur di bumi ini. Kita perhatikan ayat demi ayat, saudara. Ayat 5 sampai 8 berbicara tentang hamba-hamba yang ada di dunia. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu Saudara bekerja memiliki atasan, berarti kita sebagai hamba ya. Tapi Bapak Ibu sebagai bos memiliki anak buah, hamba. Ayat yang ke-4, 5, kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat yang ke-5, hai hamba-hamba, taati Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Sebagai bapak-bapak di dalam keluarga, suami-suami, sayangilah anak-anak yang Tuhan percayakan. Didiklah mereka dalam kebenaran. Tugas sebagai seorang bapak dalam keluarga. Dan juga ayat yang ke-5 mengatakan, hamba-hamba taati Tuhanmu. Di gereja, Bapak Ibu Saudara adalah hamba yang mengabdi kepada Tuhan kita yaitu Yesus. Di gereja, Bapak Ibu Saudara jemaat yang memiliki atasan yaitu gembala atau pendeta. Dan mari kita mau belajar, hargai, hormati. Karena apa? Supaya kita melihat bagaimana Tuhan ingin, supaya kita lakukan seperti kita melakukan untuk Kristus. Lalu ayat yang ke-6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Orang mungkin berpikir, kok aku hamba? Kita adalah hamba Tuhan. Karena apa? Karena
kita semua sudah ditebus. Kita semua sudah ditebus oleh darah Kristus, udah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Jadi kita adalah hamba Tuhan yang melakukan tugas menyampaikan firman Allah. Bukan hanya sebagai gembala, itu hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta, hamba Tuhan. Itu hanya jabatan, saudara. Tapi kalau kita semuanya adalah hamba Tuhan, hamba kebenaran. Mari kita mau belajar bersama. Lalu dikatakan akhirnya, maksudnya adalah kita mau belajar. Ini firman dari ayat 1 sampai yang ke-9 itu menjadi awalnya supaya kita paham. Akhirnya, maksudnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Akhirnya, kata Paulus, engkau hendaklah kuat. Hendak kata perintah. Supaya kita umat Tuhan itu kuat menghadapi apapun situasi, kondisi yang terjadi, untuk selalu kuat dalam Tuhan. Amin. Bahkan dikatakan di dalam kuat kuasanya. Dikatakan ayat 10 mengatakan bahwa di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 8. Kita lihat bersama-sama. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari siapa? Dari Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari melayani karena engkau sebagai hamba Allah, maka engkau melayani dan percayalah kalau kita ibadah, engkau melayani karena engkau ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan nyatakan itu dengan sungguh bahwa kita adalah hamba dan layak dan wajib dan harus melayani untuk Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar. Maka ayat yang ke-10 tadi, akhirnya yang harus kita perhatikan adalah akhirnya di akhir semua itu, ingat hendaklah kamu, KUAT, yaitu kuat. Kuat. Mengapa firman ini disampaikan? Supaya jemaat di Efesus mereka kuat menghadapi setiap pergumulan. Pergumulan masing-masing orang berbeda. Supaya mereka bisa melalui hari-harinya bersama dengan Tuhan. Maka di dalam Efesus 1 ayat 1, surat Paulus ditujukan pada kelompok orang-orang percaya, orang-orang Kristen, supaya Efesus 6 ayat yang ke-20, supaya Paulus bisa melayani walaupun Paulus ada di dalam penjara. Tulisan ini ditulis untuk menguatkan jemaat di Efesus, supaya mereka bisa meninggikan nama Tuhan, supaya mereka bisa memuliakan Tuhan, mereka bersekutu dengan Tuhan, mereka bisa memuji Tuhan dan menjadi alat untuk mengabarkan Injil. Dan juga supaya umat Tuhan di Efesus menjadi kuat, be strong, menjadi kuat. Amin. Be strong, bisa katakan be strong. I am strong. Saya kuat. Amin. Saya kuat menghadapi semua pergumulan yang kita harus hadapi. Jangan lemah. Orang yang strong, dia akan kelihatan dari wajahnya itu selalu bersuka cita. Orang yang strong, dia akan tetap semangat memulai hari bersama dengan Tuhan. I am strong, be strong, menjadi kuat. Mari kita mau bersama. Demikian pula Paulus ingin hari ini kita belajar supaya umat Tuhan, jemaat Tuhan boleh kuat menghadapi pergumulan, boleh KUAT bersama dengan Allah di dalam setiap menghadapi masalah. Kita bisa kuat kalau ayat selanjutnya, akhirnya
hendaklah kamu kuat di dalam siapa? Tuhan. Kita bisa kuat kalau kita mengandalkan Tuhan. Amin. Kita bisa kuat kalau kita memiliki Tuhan. Mungkin banyak orang bangga dengan kekayaannya, dengan semua fasilitas, dengan semua yang mereka miliki, boleh bangga. Tapi bukan itu yang menjamin hidup saya dan saudara. Namun kehadiran Tuhan yang membuat kita kuat. Firman Tuhan katakan, kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Luar biasa, saudara. Bagaimana kita bisa strong di kondisi sekarang ini, saudara? Bagaimana Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa kuat walaupun kita melakukan aktivitas di rumah, sekolah di rumah, kuliah di rumah, bekerja di rumah, dan juga banyak hal yang kita lakukan dari rumah. Mari tetaplah engkau strong, be strong, I am strong. Saya kuat. Kenapa? Kekuatan Tuhan yang mengalir atas saya dan saudara. Bagaimana agar kita strong atau agar kita kuat? KUAT. Ada 4 huruf yang Bapak Ibu Saudara akan pelajari. Mari pertama huruf K. Apa ini bunyinya, saudara? K. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. K. Kenal Tuhan sungguh-sungguh. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah kenal siapa Yesus? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah kenal siapa Tuhan kita? Kenal bukan sekedar, oh ya saya kenal Pak Tumanggur, oh saya kenal Ko Petrus, oh saya kenal Bapak Arif, saya kenal Bapak Franky. Bukan sekedar kenal seperti itu, tapi kenal dengan sungguh-sungguh siapa Tuhan kita. Kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baca firman Tuhan, maka aku akan mengenal siapa Dia. Tuhan yang selalu ada menopang hidup kita, membuat kita kuat. Kita harus kenal. Aku harus kenal siapa Dia. Kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenal Dia. Matius pasal yang ke-16 ayat ke-16 mengatakan, maka jawab Simon Petrus, engkaulah adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Simon Petrus tahu siapa Yesus. Dan Simon Petrus katakan, engkau adalah Mesias. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Tuhan memperlengkapi orang percaya melalui senjatanya Allah. Efesus 6 ayat yang ke-16. Kita perhatikan bersama 16 sampai 17. Dalam segala keadaan bergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Mari kita mau bersama. Kuat dalam Tuhan, strong di dalam kuasanya. Be strong in God. Kuat di dalam Yesus. Di dalam kuasanya kita mau belajar andalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Berikat pinggang kebenaran. Kalau di dalam ayat ke-13, 14 itu ada senjata perlengkapan senjata Allah, seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Kita kuat, dapat melawan tipu daya iblis dan berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 11-12 mengatakan bagaimana cara kita bisa kuat. Mengenakan perlengkapan senjata Allah. Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia ini yang gelap di udara itu, dan melawan roh-roh jahat
yang ada di udara. Ayat yang ke-12. Maka hendaklah engkau berikat pinggang kebenaran. Bapak-bapak pakai celana pasti pakai ikat pinggang ya Pak. Kalau tidak, celakalah. Ikat pinggang itu perlu kita gunakan. Ibu-ibu yang cantik, ibu pakai ikat pinggang ya. Supaya apa? Supaya ngepres body, Bu. Cantik. Luar biasa. Betul-betul amazing ya. Amazing. Keren banget udah bodinya, wow. Pakai ikat pinggang, luar biasa. Mengapa? Itulah yang perlunya kita berikat pinggang kebenaran. Kita harus memiliki kebenaran untuk mengikat pinggang kita, untuk bisa menyelamatkan diri kita, bisa berjuang menjadi kuat menghadapi setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kondisi apapun juga. Tidak mengandalkan kekuatan kita. Berikat pinggang kebenaran, yaitu kembali pada firman Allah. Artinya memiliki pikiran yang benar, memiliki firman Allah, harus jujur dan tidak munafik, dan berbaju zirah keadilan. Adil dengan anak buah baik, dengan atasan baik, dengan gembala baik, dengan jemaat yang lain baik, dan lain sebagainya. Melayani dengan sungguh-sungguh. Adil artinya kita harus memiliki kehidupan yang benar dan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Setiap hari kita ketemu orang-orang yang mungkin perlu kita kenal. Pernahkah kita menyampaikan firman Allah, Yesus adalah Tuhan? Orang bisa melihat dari apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, sudah lakukan. Kalau engkau percaya Tuhan, kau akan menjadi berkat, menjadi lilin yang terus bisa menerangi orang lain. Orang akan melihat dari wajah kita juga bisa percaya Yesus. Kenapa? Selalu senyum. Ada uang, gak ada uang, kita selalu senyum. Bukan ini yang ada uang, abang sayang, gak ada uang, abang tendang. No, gak. Itu bukan prinsip kita. Tapi kita mau belajar. Untuk apa? Tetap memiliki kerelaan, mempersiapkan hati kita memberitakan firman. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, ambil seluruh perlengkapan Allah dan apa? Perisai iman, miliki iman. Iman sebesar biji sesawi yang sangat kecil itu bisa memindahkan gunung dari gunung satu pindah ke tempat yang lain. Kata firman Tuhan, kalau kau punya iman sebiji sesawi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Katakan dengan iman, aku punya iman. Amin. Yes. Kita punya iman. Menaruh percaya pada janji Allah dan menaruh percaya kepada firman Allah. Ketopong keselamatan. Biarkan ketopong keselamatan itu kita miliki. Keyakinan keselamatan itu. Pedang roh. Punya pedang roh. Yaitu firman Tuhan. Iblis datang. Penjahat datang yang merusak iman kita. Patahkan dengan pedang roh dalam nama Yesus, bahwa engkau kuat karena firman yang kita miliki. Miliki pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Tuhan penting, karena tanpa firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah memiliki kekuatan dari Allah. Namun dengan firman Tuhan, kita memiliki kekuatan. Kita bisa belajar untuk berjalan bersama dengan Allah. Yang pertama. Lalu apakah dia? Utamakan Tuhan. Bukan uang ya, tapi utamakan Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan, saudara. Baru setelah kita mencari Tuhan dengan sungguh, mencari mendapatkan Allah, maka sampaikanlah kerinduan kita, keinginan kita kepada Allah dengan doa dan permohonan yang sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memberi, Tuhan akan memberikan kita untuk Dia memberkati engkau. Semua itu akan ditambahkan padamu, asalkan kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mencari Allah dan mencari kebenarannya. Bukan menuntut berkat, tapi kita mau belajar mencari Tuhan dengan sungguh. Dan mari, lalu yang berikutnya adalah andalkan Tuhan. Andalkan Dia, saudara.
Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jelas bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan. Ini adalah andalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Andalkan Dia, membuka usaha dalam nama Yesus pun berdoa, mau kemanapun berangkat, Tuhan, aku akan andalkan Engkau. Kita percaya kuasa Tuhan yang akan terus menopang kita. Namun Yeremia 17 mengatakan juga bahwa orang yang mengandalkan manusia itu akan celaka. Maka pegang janji Allah. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan taruh harapannya hanya kepada Tuhan. Lalu yang bagian terakhir, KUAT, tinggikan Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi apa? Yakin Bapak Ibu saudara, di bumi diberkati Tuhan, amin. Di langit Allah berkarya, di bumi Allah memberkati kita, amin. Bersyukur mengatasi bumi. Oh, praise God, praise the Lord. Yes, mengatasi bumi. Sungguh. Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Yang ditinggikan, Dia mengatasi segala pujian dan hormat. Luar biasa. Jadi layak kita meninggikan Tuhan, layak kita mengagungkan Allah, karena memang Allah kita adalah Allah yang menerima sembah dan puji kita. Orang biasanya, kebanyakan orang bisa meninggikan Tuhan dikala kondisi ekonomi berjalan baik-baik saja. Dikala kondisi kesehatan fisik kita fine aja. Pada saat kita sakit, pada saat kita lemah, pada saat ekonomi kita mungkin kita rasa banyak masalah, apakah kita masih bisa meninggikan Allah? Oleh sebab itu mari kita mau belajar. Pulang dari tempat ini, ingat, saat kita merasa tidak mampu, ada firman yang mengatakan akhirnya hendaklah kamu KUAT, yaitu be strong. I am strong. Kita strong karena apa? Kuat. Yes. Kamu kuat. Kita perhatikan, di dalam kekuatan kuasanya, bukan kita, bukan Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Andalkan Dia, tinggikan Dia, kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan utamakan Dia. Maka kesimpulan firman Allah pada pagi hari ini, miliki firman Allah. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menurut perintahannya, dikatakan ia adalah seorang pendusta.
di dalamnya tidak ada firman Tuhan loh saudara nih yang bilang. Katanya percaya Tuhan. Katanya yakin Tuhan Yesus Tuhan kita. Tapi enggak pernah nurut firman. Firman katakan, ia adalah seorang pendusta. Karena di dalamnya tidak ada firman. Tidak ada kebenaran. Firman itu yang akan kita pakai untuk apa? Membangkitkan kekuatan jiwa kita, roh kita untuk menghadapi hidup ini, saudara. Maka kita harus dekat dengan Tuhan. Kita akan selalu kuat. Taruh pengharapan pada Allah dengan sepenuh hati. Maka Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Yosua pasal yang ke-1 ayat 6 sampai 9 berkata, kuatkan dan teguhkanlah. Yes. Katakan, taruh tangan saudara di dada, bilang 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah. Saya ingin dengar suara jemaat. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau engkau sedih, kalau engkau baru menghadapi masalah ujian, kuatkan. Hai Lydia, kuatkan, teguhkan hatimu. Panggil nama kita masing-masing. Kalau engkau mungkin hari ini gak bisa kerja, hai Linda, kuatkan, teguhkan hatimu. Kalau kita merasa tidak mampu, kuatkan, teguhkan hatimu. Kenakan segalanya. Katakan pada Allah, apapun persoalanmu, katakan KUAT. K, kenal Tuhan sungguh, utamakan Tuhan, andalkan Tuhan, dan tinggikan Tuhan. God bless you. Kita berdiri bersama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes. Mari kita mau bersama katakan, hai Bapak Ibu Saudara-saudari, kuatkan, teguhkan hatimu. Pasar mulai loyo, usaha mulai loyo. Yesus segalanya, saudara. Pandang Tuhan, sujud di altarnya, katakan, bagi kau tidak ada yang mustahil. Kamu segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Masa pandemi seperti ini, saudara, andalkan Tuhan. Anak-anak kita bawa kepada anak menantu cucu kita, usaha suami istri bawa di hadapan Tuhan. Kuat, teguhkan hatimu. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, Benar Tuhan. ku menang saat kau bertindak.
menjadi orang-orang be strong. Yes, aku mau menjadi orang-orang yang kuat karena Engkau Yesus. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu kami sudah terima. Kekuatan kami Tuhan mengalir. Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan buat kami. Tuhan pulihkan kami. Tuhan Kau kuatkan kami. Kau yang memberi semangat kepada kami. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Memberkati Bapak Ibu, memberkati anak muda, seluruh umat-Mu. Kami serahkan mereka dalam kuasa-Mu. Mereka yang sakit jamah dalam nama Yesus sembuh. Mereka yang putus jalan keluar Kau siapkan buat mereka. Mereka yang sedih dan tidak berdaya, kekuatan-Mu memulihkan umat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Umat-Mu yang mengikuti ibadah online, mereka yang terbaring jamah dalam nama Yesus. Lama sikit apa sikit. Mereka yang sendirian jamah dalam nama Yesus. Kuatkan mereka, hibur mereka yang sedih. Tuhan pulihkan mereka. Berkati segala usaha mereka. Berkati segala pekerjaan mereka. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Kami keluar dari tempat ini, kami pulang, kami membawa kekuatan. Aku kuat Tuhan bersama Engkau. Akhirnya hendaklah kamu kuat, kami kuat karena Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari bersyukur damai sejahtera-Mu melampaui kami ya Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat suami, istri, anak, menantu, cucu kami. Terima kasih buat segala yang Tuhan buat berhasil. Saudara-saudara yang terkasih, mari sebelum engkau pulang, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terima berkat dari Allah. Tuhan memberikan engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan